Oke, selanjutnya kita masih tentang bab 1 pola bilangan ya. Selanjutnya yaitu pola barisan dan suku-suku barisan bilangan. Kalau tadi kita sudah membahas pola barisan konfigurasi objek, sekarang lanjut ke pola dan suku-suku barisan bilangan. Nah, pengertian barisan bilangan kita ulangi lagi, kita tegaskan lagi di sini. Perhatikan pola bilangan-bilangan berikut. Nah, ini ada barisan 1, 3, 5, 7, lalu 2, 4, 6, 8, 10, lalu 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Nah, jika kita perhatikan bilangan-bilangan pada A, B, dan C, bilangan-bilangan ini ya, itu disusun dengan pola tertentu. Nah, bilangan-bilangan tersebut disebut barisan bilangan. Nah, barisan bilangan yang disusun dengan pola-pola tertentu, dengan aturan-aturan tertentu, itu disebut barisan bilangan. Nah, adapun setiap bilangan dalam barisan tersebut disebut suku barisan. Jadi masing-masing dari ini 1, 3, 5, 7, ini disebutnya suku barisan. Ini suku barisan, ini suku barisan, ini suku barisan, ini juga suku barisan. Nah, suku ke N suatu barisan bilangan itu ditulis dengan UN. Berarti kalau suku ke 1 ditulisnya dengan U1. Nah, pada barisan bilangan ini suku ke satunya, U1-nya yaitu 1. Lalu suku keduanya yaitu 3. Suku ketiganya yaitu 5. Suku keempatnya ditulis U4 diisi oleh 7. Nah, jadi barisan bilangan 1, 3, 5, 7 itu memiliki 4 suku. Lanjut. Nah, ada beberapa contoh aturan barisan bilangan. Aturan yang pertama dengan aturan ditambah. Ada dua jenis. Yang pertama barisan bertingkat 1. Disebut bertingkat 1 karena memang bedanya hanya 1. Aturannya cuma 1. Yaitu kayak ini ya, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kan ini ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2. Begitu ya. Nah, lalu barisan yang bertingkat 2. Ibu ambil contoh yang 2, 6, 12, 20, 30, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan, ini dari 2 ke 6 ditambah 4. Dari 6 ke 12 ditambah 6. Dari 12 ke 20 ditambah 8. Dari 20 ke 30 ditambah 10. Nah, proses penambahannya aja diatur oleh sebuah pola lagi, yaitu dari 4, dari 4 ke 6 ditambah 2, dari 6 ke 8 ditambah 2, dari 8 ke 10 ditambah 2. Nah, ini ada dua lapisan aturan, makanya disebut barisan bertingkat 2. Lanjut, ada barisan dengan aturan dikali. Nah, jadi dari 3 ke 6, 3, 6, 12, 24. Ini aturannya dengan dikali. 3 kali 2, 6. 6 kali 2, 12. 12 kali 2, 24. Berarti 24 kali 2 nanti di sini terisi 48. 48 kali 2 jadi 96. 96 kali 2 jadi 192. Begitu seterusnya. Barisan dengan aturan dipangkatkan. Nah, 1, 8, 27, 64. Ini dengan cara dipangkatkan. Suku ke 1, 1 pangkat 3. Suku kedua, 2 pangkat 3, 8. Suku ke 3, 3 pangkat 3, 27. Suku ke 4, 4 pangkat 3, 64. Dan seterusnya. Nah, barisan yang lain yaitu barisan Fibonacci. Disebut barisan Fibonacci karena penemunya adalah Fibonacci, memiliki nama Fibonacci. Makanya disebut barisan Fibonacci. Barisannya yaitu 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Aturannya itu kalau dilihat dari siku ketiga ya, mulai dari siku ketiga,
itu setiap suku diperoleh dengan menjumlahkan 2 suku sebelumnya. Jadi 1, 1, 2. Nah, 2 ini dari 1 tambah 1. Lalu 3 ini dari 2 tambah 1. 5 ini dari 3 tambah 2. 8 ini dari 5 tambah 3. Begitu seterusnya. Nah, yang ketiga, lanjut kita menemukan rumus suku ke N, atau kalau ditulis dengan simbol jadi UN seperti ini ya. Nah, prinsip dasar menentukan rumus suku ke N adalah mencari kaitan antara bilangan 1 dengan suku ke-1, bilangan 2 dengan suku kedua, bilangan 3 dengan suku ketiga, dan seterusnya. Oleh karena itu, untuk bilangan N dapat dikaitkan dengan suatu bentuk aljabar dalam variabel N. Contoh, ada barisan bilangan 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. U1-nya 2, U2-nya 4, U3-nya 8, U4-nya 16. Kalau kita tulis dalam uraian, kalau 2 itu kan 2 pangkat 1. Nah, kita hubungkan ini 1 dengan 1. Lalu 4, kita cari itu yang bisa menghubungkan 4 dengan 2, yaitu 2 pangkat 2. Lalu menghubungkan 8 dengan 3. 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Kalau 16 dengan 4, berarti 2 pangkat 4. Nah, 2, 2, 2, 2. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Nah, sehingga kita boleh ambil kesimpulan rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan 2 pangkat N. Lanjut. Nah, langkah mudah menemukan rumus suku ke N atau UN dari suatu barisan. Yang pertama, barisan dengan aturan ditambah atau barisan bertingkat 1. Barisan bertingkat 1, maaf. Kita bahas yang barisan bertingkat 1 saja ya. Barisan dengan aturan ditambah, kita bahas yang barisan bertingkat 1. Nah, jika aturan atau pola suatu barisan ditambah B, maka suku ke N-nya akan memuat B kali N, yaitu UN sama dengan B kali N ditambah titik-titik. Nah, atau UN sama dengan B kali N dikurangi titik-titik. Nah, baik ditambah atau dikurangi dan titik-titiknya ini juga sesuai kebutuhan. Maksudnya seperti apa? Kita langsung ke contoh. Contoh yang pertama. Tentukan rumus suku ke N dari barisan bilangan 5, 9, 13, 17, dan seterusnya. Nah, coba perhatikan. 5 ke 9 ini kan ditambah 4. 9 ke 13 ini ditambah 4 lagi. 13 ke 17 juga ditambah 4. Dan seterusnya ya. Berarti aturannya itu ditambah 4. Sehingga rumus suku ke N-nya pasti memuat 4N atau 4 kali N, yaitu UN sama dengan 4 kali N ditambah titik-titik atau dikurangi titik-titik sesuai kebutuhan ya. Nah, yuk kita jabarkan. U1-nya sama dengan 5, U1-nya sama dengan 5, berarti kalau kita tuliskan 4 kali 1. 1 dari mana? Dari U1. Nah, 1 dari mana? Dari U1. Kan N. Berarti 1, 1. Nah, 4 kali 1, 4. Nah, 4 mau ke 5, kita apakan ya? Kita tambah dengan 1. Gitu. Nah, makanya ini nih sesuai kebutuhan. Di titik-titik ini nih sesuai kebutuhan. Kita perlunya 1, ya kita tambah 1. Kita perlu 2, ya kita tambah 2. Nah, kebetulan pada soal ini kita hanya perlu 1. Lanjut. Kita coba lagi pada U2-nya. U2-nya kan diisi 9. Berarti 4 kali 2. N-nya diganti dengan 2. Nah, 4 kali 2, 8. 8 pengen jadi 9, kita tambah dengan 1. 8 pengen jadi 9, kita tambah dengan 1 lagi. Lalu yang U3. U3 diisi oleh 13. 13 ini berarti kalau kita uraikan 4 kali 3.
Nah, 3, 4 kali 3 sama dengan 12. 12 pengen ke 13 ditambah dengan 1. Begitu seterusnya. Nah, kita menemukan pola di sini. 4, lalu 1, 1, 2, 2, 3, 3. Berarti kalau N, ya 4 kali N. Nah, di sini ada pola lagi yang sama polanya, ditambah 1, ditambah 1, ditambah 1. Berarti jadi ditambah 1, sehingga rumus UN-nya sama dengan 4N ditambah 1. Sampai di sini bisa dipahami? Kita mantapkan lagi dengan contoh kedua. Contoh kedua, tentukan rumus suku ke N dari barisan bilangan 2, 8, 14, 20, dan seterusnya. Nah, kita lihat. 2 ke 8 ditambah 6. 8 ke 14 ditambah 6. 14 ke 20 juga ditambah 6. Maka aturannya ditambah 6. Nah, sehingga rumus suku ke N-nya pasti memuat 6N, yaitu UN sama dengan 6 kali N. Nah, Ibu pakai yang dikurangi titik-titik. Harus dikurangi? Tidak, sama seperti tadi, sesuai kebutuhan. Kalau perlu ditambah, ya ditambah. Kalau perlu dikurangi, ya dikurangi. Nah, U1. U1-nya sama dengan 2. Nah, 6 kali 1, karena di sini 1. 6 kali 1. 6 kali 1, 6. Mau kedua kita apakan? Harus dikurangi dengan 4. Nah, begitu. Lalu U2-nya 8. U2-nya 8. Berarti 6 kali 2, 6 kali 2 kan 12. 12 pengen jadi 8. 12 pengen jadi 8 dikurangi 4 lagi. Nah, lalu U3. U3 ini diisi oleh 14. Kalau kita uraikan 6 kali 3. 6 kali 3 kan 18 ya. 18 pengen jadi 14 dikurangi dengan 4. Nah, di sini ada pola lagi. 6, 6, 6. 1, 2, 3 berarti N. 4, 4, 4 berarti dikurangi 4. Sehingga kesimpulannya UN-nya sama dengan 6N dikurangi 4. Nah, barisan dengan aturan dikali. Contohnya yaitu barisan bilangan 4, 10, 18, 28, 40. 4 ini kan 1 kali 4. Nah, 10 ini kan 2 kali 5. 18 ini kan 3 kali 6. 28 ini 4 kali 7. Nah, 1 kali 4. Nah, boleh 4-nya kita pecah supaya kita mendapat hubungan dengan si 1 ini ya. Karena kenapa Bu harus dipecah? Coba perhatikan. Di sini ada pola yang tidak teratur, yang tidak sama. Kalau ini kan 1, 2, 3, 4 ini jelas. Berarti ini adalah si N. Ini si N. Lalu 4, 5, 6, 7. Supaya bisa menjadi si N harus kita buat pola lagi. 4 itu 1 tambah 3. 5, 2 tambah 3. 6, 3 tambah 3. 7, 4 tambah 3. Nah, kita mendapatkan polanya. UN sama dengan N kali N tambah 3. Begitu. Mudah kan? Nah, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal. Diketahui rumus suku ke N suatu barisan bilangan adalah UN sama dengan 3N ditambah 7. Tentukan barisan bilangan tersebut, nilai suku ke-15, nilai N, sehingga UN sama dengan 109. Kita kerjakan satu-satu ya. Yang A, rumus suku ke N-nya UN sama dengan 3N plus 7. Berarti kalau U1, N-nya kita ganti dengan 1 ya. 3 kali 1 tambah 7. 3 kali 1, 3 ditambah 7, 10. U2, N-nya kita ganti 2. 3N. Berarti 3 kali 2.
tambah 7. 3 kali 2 itu 6, tambah 7 jadi 13. Lalu U3-nya, lagi-lagi N-nya kita ganti dengan 3. 3 kali 3 tambah 7. 3 kali 3, 9, tambah 7, 16. U4 juga begitu, hasilnya 19. Sehingga diperoleh barisan bilangannya adalah 10, 13, 16, 19, dan seterusnya. Ya, kita cukup menuliskan 4 aja. Mau 5 bu, gak apa-apa, terserah. Mau 6 bu, gak apa-apa, terserah. Nah, suku ke-15, kita lanjut ke yang B. Kita ditanya nilai suku ke-15. Berarti kita tinggal mengganti. Kan UN-nya sama dengan 3N plus 7. Kalau U15 berarti N-nya kita ganti dengan 15. Jadi 3 kali 15 ditambah 7. 3 kali 15 itu 45 ditambah 7 jadi 52. Sehingga nilai suku ke-15-nya adalah 52. Nah, yang terakhir, yang C, nilai N sehingga UN sama dengan 109. Kita diketahui nilai UN-nya, tapi nggak tahu N-nya berapa. Dia itu bilangan keberapa pada suatu barisan ini. Nah, kita ambil seperti ini. Nilai N sehingga UN sama dengan 109, kan UN-nya 109. Tadi rumus UN-nya yaitu 3N plus 7. Kita taruh di bawahnya, 109 turun. Nah, lanjut. 7 kita pindah ke kiri jadi min 7, berarti 3N sama dengan 109 kurangi 7, 102. Maka N-nya sama dengan 102 per 3. 102 dibagi 3 sama dengan 34. Sehingga nilai N-nya adalah 34. Begitu. Sampai di sini dulu, kita lanjut ke kuis-kuis dan latihan soal ya.